Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bakal bahas PSU alias power supply, alat paling penting di komputer. Coba deh, nggak ada alat satu ini, dijamin PC kelas dewa pun nggak bakal ada gunanya tanpa alat satu ini. Yap, alat inilah yang memberikan daya ke semua perangkat di komputer. Sebelum kita bahas power supply satu ini, monggo yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu. Jangan lupa tombol lonceng juga, dan doakan saya segera terlepas dari macam masalah saat ini. Amin. Montec Beta 550 watt 80 plus bronze. Harga baru di kisaran Rp680.000. Selain casing, Montec juga menelurkan power supply. Kok rada aneh sih bahasanya, menelurkan. Oke, kita rewind ya. Selain casing, Montec juga memproduksi power supply. Kalau kalian lihat di web, ada beberapa power supply dari Montec nih. Dari AP series, bronze, gold, dan titan. Di bronze sendiri dibagi lagi nih jadi dua nih, beta dan alpha. Untuk yang alpha sepertinya belum masuk ke Indonesia ya. Dan alpha sendiri kalau saya lihat kelasnya di atas beta nih. Beberapa unggulan beta 550 watt ini kalau lihat di web adalah sudah 80 plus bronze, pakai komponen berkualitas, kapasitor utama pakai buatan Jepang, high plus 12 volt single rail, dan kipas yang hening. Saat beli power supply ini, pastinya kalian bakal lihat dus power supply ini dikasih plastik. Di bagian depan dus Montec sini ada angka 3 yang berarti garansinya hanya 3 tahun. Kemudian logo distributor resmi Montec sini adalah DTG. Dan bisa dilihat seri dan juga bentuk power supply-nya gimana. Informasi di bagian belakang ada detail input output power dan juga efisiensi. Kemudian 6+2 PCI Express, support Intel dan AMD, dan silakan kalian baca sendiri ya. Di bagian samping kiri ada detail spek power supply Montec Beta 550 watt ini, yang mana bisa dilihat ada proteksi OPP, OVP, UVP, dan SCP. Yang nggak ada OVJ, itu acara televisi. Bagian sebelah kanannya ada jumlah konektor dari power supply satu ini. Silahkan kalian lihat sendiri ya. Oke, langsung aja kita buka dan lihat isi dari Montec Beta 550 watt. Pertama, kalian dapat kertas yang bukan kertas undian. Yang mana di sini beta series banyak macam daya nih. Dari paling rendah 350 watt hingga 650 watt. Kemudian kalian dapat kartu garansi nih. Lanjut dapat kabel power. Ya cukup tebal nih kabelnya, nggak lembek. Terus satu bungkus apa ini ya? Lupa saya namanya. Dan satu bungkus lagi yang isinya 4 baut untuk pemasangan power supply. Oke, kita keluarin power supply yang cuma dikasih pelindung bubble wrap ya. Dan ternyata cukup berat nih power supply. Di atas power supply bisa dilihat nih pembagian daya power supply-nya. Kemudian di sampingnya ada logo dan tulisan beta. Di sini Montec pakai kipas ukuran 12 cm ya. Dan kelihatan juga model ventilasinya model bulat. Dan pada bagian belakang cuma ada tombol on dan off. Sekarang kita buka kabelnya satu persatu nih. Pertama, konektor 24 pin motherboard. Nah, kabel ini doang yang dibungkus jaring ya. Sisanya telanjang. Enggak dong, ada bungkusnya tapi masih warna-warni. Kemudian ada konektor 1x8 pin untuk prosesor. Lanjut 2 konektor 6+2 pin untuk VGA. Kemudian 2 power SATA dan 1 molek. Yang kalau dihitung nih, power supply ini punya 6 power SATA dan 2 molek 4 pin. Dan cuma itu aja sih konektor dari Montec Beta 550 watt. Saya sendiri udah mencoba power supply ini ya, dan dipasangkan di casing ATX Montec X3 Mesh, dan ternyata kabel-kabelnya tergolong panjang nih, nggak pendek banget. Fan yang beroperasi pun cukup silent ya, dan nggak berisik. Ya intinya sih sesuai harga. Cuma sayangnya kabel yang diseliping hanya kabel 24 pin motherboard, sisanya belum dibungkus nih, sayang banget kan. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan power supply Montec Beta 550 watt. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.